Selamat malam, selamat siang, selamat sore, juga selamat petang. Kepada Anda sekalian, kami memohon supaya uh, aku berjalan ini ada yang saya curhatkan kepada Anda untuk bisa menjadi suatu pelajaran ya. Kami memang akan memberikan suatu pengalaman saya guys ya, bukan pengalaman, ini kisah nyata. Kami setiap hari ya berjalan mengais rezeki dari kampung ke kampung, dari kota. Bukan, nggak pernah saya keluar kota karena enak di Surabaya. Kalau di Surabaya kehidupannya, masyarakatnya sangat enak sekali guys ya. Ya maksudnya itu bukan enak gitu, orang-orang Surabaya itu tidak kekurangan gitu. Kalau di desa-desa kan kasihan, nanti tidak nggak punya kita kan, nanti di sana kita minta-minta kan nggak enak. Jadi tapi lebih baik itu di kampung guys. Kalau di kampung itu enak sekali daripada kayak di perumahan, di blok apa gitu ya. Biasanya nggak bisa, selain dijaga satpam juga ya orangnya tertutup, nggak kayak orang kampung. Kalau orang kampung itu suka bergotong royong dan suka ya, apalagi banyakkan muslim gitu loh guys. Orang muslim biasanya itu suka berbagi gitu ya. Saya juga muslim sih, tapi kan ya memang pekerjaan saya itu kayak gini guys. Ya tiap hari saya selalu melakukan kegiatan jalan kaki sampai hampir 2 km, 3 km. Karena kelelahan, nah saya juga bawa air minum ya kan. Saya istirahat juga sambil merokok gitu guys ya. Ya beli rokok eceran nggak apa-apa. Yang penting kita selalu ingat kepada Tuhan dan selalu menjaga kondisi, jangan sampai kita sakit, karena masa depan saya itu adalah besok. Nanti apa makan nggak bisa. Kalau besok nggak bisa makan ya bisa, apalagi kalau sakit, itu bingung guys ya. Saya tuh kalau mencari uang itu saya habis makan ya, makannya beli guys, gak masak kan. Ya maklum lah, selama ini memang kayak gini kehidupan saya. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa masih diberkati umur panjang, diberikan kesejahteraan, juga kenikmatan untuk menikmati alam dunia ini. Selama ini kami memang ya begitulah guys, rakyat susah memang ya. Zaman sekarang rakyat susah guys, apalagi di era zaman sekarang ya. Di mana-mana itu negara keadaan gelap ya, Indonesia gelap. Ini biasalah, sudah biasa, karena Indonesia ini dihuni oleh bermacam-macam orang koruptor ya. Pejabatnya banyak yang koruptor guys. Tapi makanya ada unjuk rasa di mana-mana, ini ya nggak biasa. Itu adalah suara rakyat yang sangat benar, dan saya membenarkan memang keadaan kondisi rakyat yang susah. Terus gaya hidup pejabat-pejabat itu kayak begitu, tunjangan-tunjangan berlebihan uangnya. Emang uangnya itu uang rakyat tuh dipakai kayak gitu ya, rakyat marah. Ya maklum lah ya kan. Kalau bisa itu memimpin yang tegas kayak Pak Jokowi itu loh ya, kayak rakyatnya hampir bingung gitu, langsung dibagikan bantuan sosial. Ya nggak melulu orang itu saja. Kalau nanti membagi bantuan itu ya ganti 2 bulan sekali, ganti orang, ganti gitu, jadi rata guys ya semuanya. Kalau pasar-pasar daya beli masyarakat itu banyak yang, maksudnya pasar itu ramai arah pembeli penjual ya kan, jadi berjalan dengan lancar. Enggak kayak sekarang ini, aduh, presiden baru itu ya, mungkin satu kali nggak akan naik lah, nggak akan dipilih lagi guys. Saya nggak menyebut namanya, tapi ya kayak begitulah, nggak mungkin. Memimpin negara itu susah. Yang paling bagus itu Pak SBY juga bagus,
Dan Gus Dur itu juga bagus orangnya, orang Jawa. Kalau di orang Jawa asli sini tuh enak guys. Gus Dur itu bagus, SBY, Pak Jokowi juga mementingkan rakyat, semuanya saya suka, nggak ada keributan. Sekarang ini ya, di zaman sekarang ini malah yang dikasih makan itu malah pejabat-pejabat, dikasih tunjangan-tunjangan mereka. Bayangkan sekali rakyatnya susah, tunjangan anggota pejabat-pejabatnya kayak gitu, apa nggak marah rakyatnya? Terjadi pembakaran di mana-mana ya, mungkin sakit hati. Saya nggak membenarkan juga nggak menyalahkan, itu memang keadaan kayak begitu guys. Kalau itu dilanjutkan lagi seterusnya, kehancuran akan terjadi. Mungkin orang-orang asing, orang luar negeri akan mendanai dan akibatnya fatal. Nah, begitulah, kita harus menengok ke dalam. Jadi memang rakyat itu harus, ya kami sebagai rakyat ya mengalami susah kayak begini. Nggak pernah guys saya kayak begini kayak dulu biasa ya cari uang, ya nggak kayak gini, susah banget. Saya kasihan melihat yang saya kan keliling kan ya, kadang-kadang nggak tega lihat anak kecil-kecil itu kalau nggak jajan nih, tak tanyain guys ya, tak kasih uang. Saya cari duit gampang kok, mungkin tak kasih 2.000 3.000 ya, mereka kan senang ya. Itulah menyenangkan hati anak-anak, itu juga ibadah. Menyenangkan hati orang juga ibadah. Yang penting kita selalu berbuat baik, kita tidak merugikan orang lain. Kalau nggak dikasih ya jangan maksa, nggak marah, nggak ngapain marah ya. Rezeki pasti ada di mana-mana, nggak usah takut, pasti makan. Orang nggak mungkin orang nggak makan, pasti makan ya. Yang penting tujuan kita adalah mencari rezeki yang ditaburkan oleh Tuhan di muka bumi ini. Kita selalu mencarinya, begitu guys. Kalau masalah bantuan sosial dari pemerintah sih nggak mengharap lah, bantuan apa sih kayak begitu. Bantuan orangnya dipilih semua dan datanya juga pengaburan semua ya, itu rekayasa. Kasihan banget rakyat kita guys. Yang enak itu saudara-saudaranya yang orang perangkat desa itu dapat semua guys di Surabaya itu. Jadi ya nggak adil lah, kasihan saya orang-orang yang nggak punya, nggak dapat. Kasihan banget lah, mereka juga manusia ya, tapi semua dikendalikan sendiri oleh bangsanya yang ya serakah gitulah guys. Ya begitulah guys, saya hanya berbicara di sini, jangan sampai saya bisa merugikan orang lain. Tetapi saya himbau kepada semuanya, kalau ada orang yang nggak mampu, ada di sekitar kita, kita harus langsung greget guys, kasihan mereka. Kita bantu mereka, jangan sampai mengharapkan dari negara. Negara ini apa? Yang kasih makan orang pejabat itu kita. Begitulah guys ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Thank you.